Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Hasan Muhibat, SEMSI AKCA, dan Bapak Tri Susilo Wahyu Aji, SEMSC. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan menyampaikan materi terkait desain dan analisis survei. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alfa Reza Fika dengan 3 digit NIM terakhir 293 dan rekan saya. Saya Eka Amalia Putri dengan 3 digit NIM belakang 050. Saya Elsa Juliana dengan 3 digit NIM terakhir 419. Oke, dimulai dari pengertian sampling frame. Jadi sampling frame adalah suatu daftar yang berisi kumpulan elemen-elemen populasi beserta informasinya. Dengan kata lain, kerangka sampel atau sampling frame ini adalah sumber data yang menjadi dasar dalam pemilihan sampel penelitian. Biasanya ada kriteria khusus untuk mengidentifikasi dan memasukkan siapapun dalam daftar sampling frame. Dengan memanfaatkan sampling frame dalam penelitian, peneliti dapat mengklasifikasikan dan mengkodekan informasi tentang karakteristik segmentasi yang sudah diketahui. Next. Nah, mengapa sampling frame ini penting dalam penelitian? Jadi, sampling frame berfungsi sebagai dasar untuk pemilihan sampel yang representatif, sehingga kerangka yang akurat memastikan bahwa hasil penelitiannya dapat digeneralisasi dengan baik. Semisal kerangka sampel atau sampling frame-nya ini kurang akurat, maka bisa terjadi bias sampel yang mengakibatkan kesimpulan yang menyesatkan. Nah, beberapa peran pentingnya yaitu yang pertama, membantu peneliti menentukan populasi sasaran. Jadi, sampling frame membantu peneliti dalam menentukan populasi target untuk studi penelitian, memberikan daftar yang komprehensif dan akurat dari semua individu atau unit yang membentuk populasi yang diteliti. Kemudian yang kedua, generalisasi temuan. Sampling frame meningkatkan generalisasi temuan penelitian karena sampling frame hanya memilih sampel dari populasi representatif yang mewakili pandangan populasi yang lebih luas atau lebih umum. Yang ketiga, transparansi dan dokumentasi. Sampling frame biasanya didokumentasikan yang memberikan transparansi proses pengambilan sampel. Hal ini memungkinkan peneliti lain untuk mengevaluasi proses pengambilan sampel dan mereplikasi penelitian jika diperlukan. Kemudian yang keempat, analisis statistik. Sampling frame merupakan kunci untuk melakukan analisis statistik yang tepat, yang meliputi menghitung probabilitas pengambilan sampel, memperkirakan estimasi parameter populasi, dan teknik pembobotan yang tepat. Next. Nah, jenis-jenis sampling frame ini ada tiga. Yang pertama berbasis data, jadi berupa basis data yang sudah ada sebelumnya yang mewakili populasi sasaran. Contohnya data pelanggan, daftar siswa, atau direktori keanggotaan suatu organisasi. Kemudian ada berbasis lokasi, jadi ini merujuk pada daftar yang disusun berdasarkan lokasi geografis umum dari populasi sasaran. Misalnya, jika penelitian dilakukan pada orang-orang yang tinggal di daerah aliran sungai, lokasi geografis mereka akan menjadi dasar bagi populasi tersebut. Jenis kerangka sampel ini umumnya digunakan dalam survei atau penelitian yang memerlukan sampel representatif dari wilayah geografis tertentu. Kemudian yang ketiga ada RDD atau Random Digit Dialing, yaitu kerangka sampel atau sampling frame yang digunakan untuk memilih responden secara acak melalui telepon. Next. Kemudian mengidentifikasi kerangka sampel dalam penelitian. Itu ada 8. Yang pertama menentukan populasi target. Jadi kita mendefinisikan populasi target yang akan diteliti. Nah, populasi ini harus didefinisikan secara jelas berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, keanggotaan dalam kelompok tertentu, serta faktor lain yang relevan dengan penelitian. Kemudian setelah populasi target ditentukan, langkah selanjutnya adalah menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yaitu eh,
menentukan individu atau unit yang memenuhi syarat untuk penelitian. Misalnya, hanya menyertakan individu berusia 18 tahun ke atas dalam survei tenaga kerja. Sementara itu, kriteria eksklusi menetapkan individu yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Misalnya, mereka yang tidak memiliki akses internet dalam survei berbasis online. Nah, untuk membangun kerangka sampel yang akurat, perlu digunakan daftar atau basis data yang mencakup populasi target. Beberapa contoh sumber data yang dapat digunakan meliputi data sensus pemerintah, daftar pelanggan perusahaan atau organisasi, serta data survei sebelumnya. Sumber data ini harus diverifikasi untuk memastikan cakupannya memadai dan tidak mengandung bias cakupan yang dapat menyebabkan populasi tertentu tidak terwakili. Selanjutnya, jika daftar atau basis data yang tidak yang sesuai tidak tersedia untuk umum, peneliti dapat bekerja sama dengan lembaga atau organisasi terkait yang mau memiliki akses ke informasi yang dibutuhkan. Contohnya, bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk mendapatkan data kependudukan atau tenaga kerja. Jika tidak ada kerangka sampel yang tersedia, peneliti dapat menggunakan metode lain untuk membangun kerangka sampel seperti menggunakan metode panggilan digit acak atau random digit dialing untuk menghasilkan nomor telepon dalam survei telepon. Selanjutnya, setelah kerangka sampel ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan metode pengambilan sampel. Metode ini umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu metode probabilitas dan metode non-probabilitas. Metode probabilitas memastikan bahwa setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih, sehingga hasilnya lebih representatif. Sementara itu, metode non-probabilitas digunakan jika kerangka sampel terbatas atau sulit dijangkau. Nah, sebelum digunakan, kerangka sampel harus dievaluasi untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih benar-benar mencerminkan suatu target. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi ini meliputi cakupan, akurasi, inklusivitas, serta potensi bias. Jika ditemukan ketidaksempurnaan dalam kerangka sampel atau sampling frame, penelitian dapat melakukan perbaikan atau menerapkan pembobotan dalam analisis data untuk mengoreksi ketidakseimbangan. Kemudian langkah terakhir yaitu mendokumentasikan kerangka sampel dalam bagian metodologi penelitian. Dokumentasi ini harus mencakup sumber kerangka sampel, metode pemilihan sampel, kelebihan dan keterbatasan, serta langkah-langkah mitigasi bias. Justifikasi yang jelas akan membantu meningkatkan transparansi penelitian dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Next. Oke, selanjutnya ada bias pengambilan sampel, yaitu bentuk kesalahan statistik yang terjadi ketika sampel yang dipilih untuk mengumpulkan data tidak mewakili populasi tempat sampel tersebut dipilih. Nah, kelemahan proses pemilihan sampel itu menyebabkan situasi di mana beberapa kelompok atau individu dalam populasi cenderung tidak dimasukkan dalam sampel. Next. Nah, ada pengaruh bias sampel, yaitu pengaruh yang pertama, jika peneliti tidak dapat mewakili populasi tertentu secara memadai dalam sampel mereka, maka temuan mereka mungkin tidak berlaku untuk populasi tersebut dan dengan demikian menjadi tidak valid. Yang kedua, pengaruh yang kedua yaitu jika sampel mereka tidak mengandung cukup keanekaragaman atau variasi, mereka mungkin tidak memiliki cukup kekuatan untuk menarik kesimpulan yang dapat diandalkan dari data mereka. Lalu selanjutnya ada information bias, yaitu bias bias informasi juga disebut bias pengukuran.
muncul ketika variabel studi utama diukur atau diklasifikasikan secara tidak akurat. Jenisnya itu ada dua. Yang pertama itu ada recall bias yang terjadi ketika responden tidak dapat mengingat informasi masa lalu dengan akurat. Dan yang kedua itu ada observer bias, yaitu kesalahan yang terjadi karena persepsi atau ekspektasi pengamat mempengaruhi cara data dikumpulkan atau dicatat. Nah, misalnya itu jika peneliti mengetahui hipotesis penelitian, mereka mungkin tanpa sadar mencatat data yang sesuai dengan harapan atau mengevaluasi perilaku partisipan partisipan dengan cara yang tidak objektif. Next. Selanjutnya ada selection bias, yaitu bias seleksi terjadi ketika kelompok tertentu dalam populasi memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk dimasukkan ke dalam sampel karena faktor-faktor di luar keacakan. Itu ada empat, yaitu yang pertama undercoverage bias. Itu terjadi ketika sebagian dari populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel karena tidak tercakup dalam kerangka sampel. Misalnya, survei yang hanya dilakukan melalui internet tidak mencakup orang-orang yang tidak memiliki akses internet. Yang kedua, self-selection bias itu muncul ketika individu secara sukarela memilih untuk berpartisipasi dalam studi dan mereka yang memilih ikut memiliki karakteristik yang berbeda dari yang tidak ikut. Yang ketiga itu survivorship bias. Itu terjadi ketika analisis hanya mempertimbangkan subjek yang bertahan atau tetap ada sementara yang gagal itu diabaikan. Dan yang terakhir ada non-response bias. Itu muncul ketika sebagian responden yang dipilih tidak merespon. Dan mereka yang tidak merespon itu biasanya memiliki karakteristik yang berbeda dari yang merespon. Nah, hal-hal ini tuh bisa menyebabkan hasil yang bias karena pendapat atau kondisi kelompok non-respon tidak tergambarkan. Lalu selanjutnya ada pengambilan sampel probabilitas. Sampel probabilitas itu metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara acak. Nah, dengan metode ini tuh resiko bias pengambilan sampel itu dapat diminimalkan karena proses pemilihannya itu bersifat acak dan sistematis. Namun nggak menutup kemungkinan mereka tetap ada bias-biasnya. Yang pertama itu ada simple random sampling bias, yaitu pengambilan sampel acak sederhana melibatkan pemilihan individu atau elemen dari populasi menggunakan proses acak, seperti pengundian. Nah, bahkan dengan pemilihan acak itu, bias dapat terjadi jika proses pengacakan cacat atau tidak diterapkan dengan benar. Yang kedua, systematic sampling bias itu pengambilan sampel sistematis untuk memilih individu secara berkala dari daftar populasi. Misalnya dari populasi itu ada 3.000 orang, dibutuhkan 500 sampel, maka pemilihan sampel dilakukan dengan melihat kelipatan angka 6, yaitu dari hasil 3.000 bagi 500. Yang ketiga yaitu stratified random sampling. Itu pengambilan sampel berstrata membagi populasi menjadi beberapa subkelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, ataupun lokasi. Nah, kalau stratanya itu tidak secara akurat mencerminkan keragaman populasi, sampel itu tidak benar-benar representatif. Dan yang terakhir itu ada cluster sampling bias, yaitu pengambilan sampel cluster membagi populasi menjadi cluster atau kelompok, memilih beberapa klaster secara acak, lalu mengambil sampel semua individu dalam klaster yang dipilih. Selanjutnya ada sampel probabilitas, yaitu metode pengambilan sampel, di mana tidak semua anggota populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, pemilihan sampel ini sering didasarkan pada kemudahan, pertimbangan subjektif, atau karakteristik tertentu yang diinginkan peneliti. Beberapa biasnya, yang pertama itu convenience sampling bias, yaitu pengambilan sampel secara praktis melibatkan pemilihan individu atau elemen yang paling mudah diakses atau dijangkau. Nah, biasanya tuh peneliti sering memilih partisipan berdasarkan kedekatan, ketersediaan, atau kemauan mereka untuk berpartisipasi. Nah, pengambilan sampel yang mudah ini tuh bisa menghasilkan sampel yang tidak mewakili populasi yang lebih besar. Selanjutnya yang kedua ada judgmental sampling bias, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau sering dikenal dengan tujuan selektif. Nah, terjadi ketika peneliti itu menggunakan pertimbangan mereka untuk memilih partisipan atau elemen. Mereka itu memilih individu berdasarkan kriteria tertentu, seringkali mereka memilih dengan keyakinan kalau kriteria tersebut itu sesuai atau relevan dengan penelitian mereka.
Yang kedua itu, yang ketiga, sorry, ada kuota sampling bias, yaitu teknik ini menetapkan jumlah sampel yang diperlukan sebelumnya, namun tetap dengan menetapkan kuota yang harus dipenuhi. Nah, peneliti ini menetapkan jumlah sampel yang diperlukan dan membuat kuota sampling lebih praktis. Tapi cara ini tuh rentan terhadap bias karena peneliti itu tidak memilih sampel secara acak, sehingga sampel mungkin tidak mewakili variasi dari populasi. Jadi yang penting kuotanya itu terpenuhi. Dan yang terakhir itu ada purposive sampling bias, yaitu pengambilan sampel secara sengaja mirip dengan pengambilan sampel berdasarkan penilaian, tetapi melibatkan pemilihan partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, yang sejalan dengan tujuan penelitian. Nah, peneliti itu di purposive sampling bias ini secara sengaja memilih individu yang memiliki karakteristik atau pengalaman tertentu terhadap hipotesis atau kebutuhan mereka. Oke, selanjutnya ada bias non-respond weighting. Bias non-respond weighting itu adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi bias yang muncul akibat kegagalan sebagai responden untuk berpartisipasi dalam survei. Nah, ini itu merupakan masalah umum dalam survei, di mana karakteristik responden yang berpartisipasi itu berbeda secara sistematis dari mereka yang tidak berpartisipasi. Dan itu menyebabkan hasil surveinya itu menjadi bias dan tidak representatif dari populasi yang sebenarnya. Contohnya tuh kayak jika survei tentang kepuasan pelanggan hanya direspon oleh pelanggan yang sangat puas atau yang sangat tidak puas, maka hasil surveinya akan salah menggambarkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Nah, mengapa diperlukan pembobotan? Itu karena bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan informasi dari sampel. Namun, sampel seringkali tidak sepenuhnya mewakili populasi yang dipelajari. Yang contohnya itu yang pertama, sampel tidak representatif. Nah, sampel yang tidak representatif itu adalah sampel yang tidak mencerminkan karakteristik populasi yang dipelajari secara akurat. Nah, beberapa kelompok dalam populasi itu mungkin terwakili secara berlebihan atau kurang terwakili dalam suatu sampel. Nah, ini tuh bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk metode pengambilan sampel yang kurang tepat, keterbatasan akses data, atau bias dalam proses pengumpulan data. Contohnya tuh jika kita ingin mempelajari pendapat masyarakat tentang suatu kebijakan pemerintah, tetapi sampel kita hanya terdiri dari orang-orang yang tinggal di kota besar itu, maka hasil penelitian kita mungkin tidak mewakili pendapat masyarakat secara keseluruhan. Karena pendapat masyarakat di daerah pedesaan itu mungkin berbeda. Yang kedua itu kesalahan estimasi. Sampel yang tidak representatif itu dapat menyebabkan kesalahan dalam estimasi parameter populasi. Nah, estimasi yang dihasilkan dari sampel yang bias akan menyimpang dari nilai sebenarnya parameter populasi. Nah, semakin besar bias sampel, maka semakin besar kesalahan estimasinya. Yang ketiga ada kesimpulan yang salah. Nah, kesalahan estimasi sebelumnya itu dapat menyebabkan kesimpulan yang salah tentang suatu populasi. Keputusan yang diambil berdasarkan analisis data yang bias dapat merugikan dan tidak efektif. Selanjutnya ada teknik pembobotan itu ada tiga. Yang pertama, weighting berdasarkan probabilitas partisipasi. Nah, teknik ini itu mengasumsikan bahwa probabilitas partisipasi dalam sebuah survei itu berbeda antara kelompok dalam populasi. Nah, kelompok dengan probabilitas partisipasi yang lebih rendah itu diberikan bobot yang lebih besar untuk mengimbangi representasi mereka yang kurang dalam sampel. Nah, rumusnya itu bobot sama dengan satu dibagi probabilitas partisipasi. Nah, rumus ini tuh menunjukkan bahwa semakin rendah probabilitas partisipasi suatu kelompok itu semakin besar bobot yang diberikan kepada anggota kelompok tersebut. Nah, probabilitas partisipasi dapat diestimasi dari data tambahan atau tadi sebelumnya. Yang kedua itu weighting berdasarkan karakteristik demografis. Nah, teknik ini tuh menggunakan informasi demografis misalnya kayak usia, jenis kelamin, ras, atau lokasi geografis. Nah, untuk menyesuaikan bobot. Bobot itu dihitung berdasarkan perbedaan proporsi karakteristik demografis dalam sampel atau populasi. Nah, rumusnya itu bobot sama dengan proporsi dalam populasi dibagi proporsi dalam sampel. Nah, rumus ini tuh membandingkan proporsi suatu karakteristik demografis dalam populasi dengan proporsi yang sama dalam sampel.
Jika proporsi dalam sampel itu lebih rendah daripada dalam populasi, maka bobotnya akan lebih besar. Yang ketiga ada weighting berdasarkan regresi. Nah, teknik ini tuh menggunakan model regresi untuk memprediksi probabilitas partisipasi berdasarkan karakteristik responden. Nah, bobot itu kemudian dihitung berdasarkan probabilitas partisipasi yang diprediksi. Nah, rumusnya itu bobot sama dengan 1 dibagi probabilitas partisipasi yang diprediksi. Nah, model regresi yang digunakan untuk memprediksi probabilitas partisipasi setiap individu dalam sampel berdasarkan karakteristiknya. Nah, probabilitas yang lebih rendah itu menunjukkan resiko non-respon yang lebih tinggi sehingga bobot yang dihasilkan akan lebih besar. Selanjutnya, keterbatasan pembobotan itu ada dua. Yang pertama, informasi yang kurang tepat. Yang kedua, tidak selalu sempurna. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.